Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya keadaan kita sangat luar biasa diberkati Tuhan. Hari ini, mari pada hari ini dalam berkat pagi, program berkat pagi di hari ini, kita sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah sampai dalam kitab Nehemia. Mari sama-sama kita belajar dari kitab Nehemia. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11, saudara. Siapa Nehemia ini, saudara? Dia seorang Yahudi yang lahir di luar dari Yerusalem. Dia ada di tanah Persia, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu sama-sama Nehemia ini adalah orang yang ketiga atau membawa kloter ketiga bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan yang sebelumnya adalah yang kita tahu adalah ada Esra, dan yang paling pertama banget itu ada yang namanya Zerubabel. Nah, saudara, mari kita sama-sama belajar dari Nehemia ini. Kita buka Alkitab kita dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita baca satu-satu, saudara. Dalam ayat yang pertama, di sana perikopnya dikatakan doa Nehemia bagi orang Israel. Mari sama-sama kita baca. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa Nehemia mendengar kabar berita dari saudaranya Hanani dan saudara-saudara yang lain dari Yehuda tentang keadaan dari Yerusalem, di mana kota kelahirannya, kota di mana seharusnya Nehemia itu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini Nehemia menerima kabar yang tidak baik, atau boleh dikata kabar buruk dari Yerusalem. Nah, di ayat yang keempat di sana, saudara, bisa dikatakan Nehemia sangat terbeban dengan kota asalnya, yaitu Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa? Mari sama-sama kita lihat mengapa Nehemia menganggap penting Yerusalem. Kita lihat di sini, karena kota Yerusalem itu adalah kota kudus orang-orang Yahudi dan juga ibu kota dari Yehuda, dan kota itu melambangkan identitas nasional orang-orang Yahudi. Dan yang di sini kita lihat, dan kota itu diberkati dengan kehadiran khusus Allah di dalam bait Allah. Nah, bagaimana Nehemia saudara, tidak terpukul saat mendengar bahwa kota Yerusalem menjadi kota yang dalam keadaan yang kesukaran besar di sana, dikatakan bahkan orang-orang yang di sana dalam keadaan yang tercela, bahkan tembok dan pintu-pintu gerbangnya hancur, rusak dan terbakar, saudara. Nah, kita melihat di sini timbullah yang namanya beban kepada Nehemia untuk kota Yerusalem. Saudara, kalau kita mau lihat keadaan Nehemia, sebenarnya Nehemia itu dalam keadaan yang boleh dikata nyaman. Kenapa saya katakan keadaan Nehemia nyaman? Karena Nehemia adalah seorang juru minum dari raja waktu itu. Jadi
Artinya Nehemia adalah orang kepercayaan dari raja. Nah, kalau boleh saya katakan bahwa Puri Susan itu yang saya pelajari, Bapak Ibu Saudara, Puri Susan itu adalah tempat peristirahatan raja-raja. Artinya tempat ternyaman yang ada pada waktu itu saat Nehemia ada waktu itu, saudara. Kenapa sampai Nehemia terbeban untuk Yerusalem? Artinya Nehemia punya rasa atau punya rasa mengasihi orang-orang yang ada di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat pasal 4 di sana katakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-6, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, dan juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ayat yang ke-7, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Saudara, di sini Nehemia terbeban untuk Yerusalem, dan di sana dikatakan mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, di sana merupakan doa dari Nehemia untuk Yerusalem. Dia berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Bahkan di sana kalau boleh kita lihat di ayat yang ke-6, di sana dia mengaku dosa, saudara, atas bangsa Israel. Bahkan juga di sana dikatakan juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudara, di sini kalau kita bisa melihat begitu Nehemia mengasihi bangsa Israel, atau di mana kota Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau boleh dilihat Bapak Ibu Saudara, hidup dari Nehemia sudah begitu nyaman. Bahkan untuk sekarang ini mungkin untuk apa memikirkan hal yang sana? Saya di sini sudah nyaman. Tapi ternyata Nehemia masih tetap memikirkan kota Yerusalem. Di sini kita lihat bahwa Nehemia berdoa untuk kota Yerusalem. Nah, saudara, kalau kita boleh melihat di hari-hari ini, apakah kita masih tetap berdoa? Apapun yang sekarang kita doakan, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Jangankan kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa dulu untuk yang di dalam. Apakah keluarga kita yang mungkin masih belum berada dalam jalannya Tuhan yang benar, kita masih tetap doakan tidak jemu-jemu. Kita memikirkan keluarga kita untuk tetap diselamatkan oleh Tuhan. Begitu juga contoh tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa untuk bangsa, bahkan untuk orang lain. Termasuk juga di sana kita lihat ada Musa, saudara. Musa dalam Keluaran yang ke-32 dia berdoa mohon ampun kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Dalam Bilangan yang ke-14 juga di sana Musa berdoa untuk bangsa Israel yang memberontak. Dan kalau kita lihat, sekalipun Tuhan berjanji akan membuat Musa sebagai bangsa yang besar, tapi toh tetap Musa berdoa bagi bangsa Israel. Begitu juga dengan Daniel. Dalam Daniel 6 di sana dikatakan Daniel berdoa 3 kali sehari. Bahkan dia berdoa bagi bangsanya Yahudi tatkala masih ada dalam pembuangan 70
kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apapun yang kita doakan, kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Inilah firman Tuhan. Kita belajar dari Nehemia, doa dari Nehemia juga membawa visinya untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali tembok-tembok yang telah runtuh. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan itu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Semoga kita dikuatkan dan saya percaya kita diberkati hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu